Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar materi besaran dan satuan. Di sini kita akan mempelajari soal-soal yang biasa muncul di dalam bab besaran dan satuan. Yang pertama, tentukan massa jenis yang sesuai dengan data berikut. Ada data sebuah benda yang ditimbang dengan berat 108 gram dan ada 2 buah gelas dengan tinggi 50 ml di awal dan 90 ml di akhir setelah diberi batu. Bagaimana cara menentukan massa jenisnya? Kita lihat dulu. Untuk massa benda 108 gram kita ubah menjadi kilogram. Caranya kita bagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga sehingga dibagi 1000. 108 dibagi 1000 maka hasilnya 0,108 kg. Kemudian untuk volume kita lihat untuk tinggi akhir yaitu 90 ml dikurangi dengan tinggi awal. Tinggi air awal yaitu 50 ml sehingga volume sama dengan 90 dikurangi 50. Hasilnya 40 ml. Kita ubah dulu menjadi meter kubik. 40 ml itu sama dengan 40 cm kubik. Nah, kita ubah ke meter kubik. Caranya 40 dibagi 100 kali 100 kali 100. Kenapa 100-nya ada 3? Karena meter kubik. Kubik adalah pangkat 3. Maka di sini 100-nya ada 3 kali. Maka menjadi 40 dibagi 1 juta, hasilnya 0,00004 meter kubik. Nah, bagaimana cara menghitung massa jenisnya atau rho? Rumusnya rho sama dengan M per V atau rho sama dengan massa benda dibagi volume. Maka massa jenis sama dengan massa benda yaitu 0,18 dibagi volume yaitu 0,00004. Maka hasilnya 2700 kg per meter kubik. Satuan sudah menjadi kilogram per meter kubik. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan hasil pengukuran berdasar gambar berikut. Nah, ini adalah pengukuran jangka sorong. Untuk pengukuran jangka sorong, kita lihat di sini ada 2 garis. Ada garis atas disebut skala utama, ada garis bawah disebut skala nonius. Caranya, kita tulis dulu skala utama yaitu garis yang atas 3,1. Dari mana 3,1? Kita lihat garis yang atas di situ ada angka 3, yang paling mendekati 0 adalah 3. Maka 3,1 karena lebihnya hanya 1 garis sehingga skala utama 3,1 cm. Kemudian skala nonius itu 9, di mana angka 9 itu didapat, kalian lihat garis yang paling lurus dari skala nonius atau garis yang bawah itu adalah di angka 9. Garis yang paling lurus dengan atasnya adalah angka 9 dikalikan 0,01. Kenapa dikali 0,01? 0,01 itu tingkat ketelitian dari jangka sorong. Jadi berapapun skala nonius yang didapat pasti akan dikalikan 0,01 sehingga hasilnya menjadi 0,09 cm. Nah, hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan saja, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius sehingga 3,1 ditambah 0,09 hasilnya 3,19 cm. Wah, gampang ya, hanya dijumlahkan saja ternyata. Kita lanjut ke nomor 3. Budi berjalan ke warung dengan waktu seperti yang ditunjuk stopwatch. Ini stopwatchnya. Berapa lama Budi berjalan? Kita lihat ada 2 lingkaran, ada lingkaran yang besar dan ada lingkaran yang kecil. Lingkaran yang besar itu menunjukkan sekon atau detik. Sehingga kita tulis di sini waktu dalam lingkaran besar sama dengan 9 sekon.
Kemudian waktu dalam lingkaran kecil 26 menit. Menit kita ubah dalam sekon. Maka menjadi 26 kali 60 sama dengan 1560 sekon. Berapa waktu totalnya? Waktu totalnya tinggal kita jumlahkan saja waktu yang ada di lingkaran besar dijumlah dengan waktu yang ada di lingkaran kecil, yaitu 9 ditambah 1560. Maka hasilnya 1569 sekon. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah sekon itu sama dengan detik. Detik sama dengan sekon. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 sekon. 1 menitnya ada 60 sekon. Itu catatan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Nomor 4. Tentukan masa benda M, ya, benda M berdasar pengukuran berikut. Ada 3 buah bandul. Ada bandul pertama yaitu 200 kg. Ada bandul kedua atau masa kedua itu 1 kg sama dengan 1000 gram, dan ada bandul ketiga atau masa ketiga yaitu 20 gram. Caranya untuk mencari masa benda M itu dengan cara menjumlahkan masing-masing bandul tersebut, yaitu 200 gram ditambah 1000 ditambah 20, sehingga hasilnya 1220 gram. Itu satuan masih gram. Jika akan diubah menjadi kilogram, maka tinggal dibagikan 1000, sehingga 1220 dibagi 1000 sama dengan 1,22 kilogram. Tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Kita lanjut. Oke, kelima. Berdasar pengukuran berikut, ini pengukurannya, tentukan masa bendanya. Nah, ini adalah gambar pengukuran dari neraca Ohaus 3 lengan. Ada 3 buah lengan. Kita tuliskan angka lengan depan itu bagian garis yang bawah, di situ menunjukkan angka 8 gram. Kemudian angka lengan tengah itu yang garis tengah menunjukkan 40 gram. Angka belakang itu yang paling atas menunjukkan 300 gram. Maka masa totalnya kita jumlahkan saja, yaitu masa dari angka lengan belakang dijumlah dengan lengan tengah dijumlah dengan lengan depan. 8 ditambah 40 ditambah 300, maka hasilnya 348 gram. Itu masih gram. Jika akan diubah ke kilogram, tinggal kita bagi 1000, sehingga 348 dibagi 1000 sama dengan 0,348 kilogram. Nah, itu beberapa soal yang sering muncul dalam materi besaran dan satuan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu dalam proses belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.